Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Matematika Wajib Statistika kelas 12 SMA 2020. Selamat datang siswa-siswi SMA Perjuangan Terpadu. Kali ini kita akan membahas tentang histogram, poligon, ogive, desil, dan persentil. Untuk histogram, poligon, dan ogive, di sini kita akan membuat grafiknya. Nah, berikut penjelasannya. Kompetensi dasar yang akan dicapai yang itu 3.2 dan 4.2. Bisa kalian simak sebagai berikut. Kalian bisa menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. 4.2 yaitu praktek atau psikomotorik, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Tujuan pembelajaran statistika kali ini yaitu setelah kalian mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan, diharapkan kalian dapat menyajikan data ukuran menjadi data statistik deskriptif, membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram, menyajikan data dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram, menentukan median kuartil data kelompok, menentukan desil, persentil, menentukan ukuran pemusatan data, mean, median, dan modus, serta menentukan ukuran penyebaran, yaitu sumbangan rata-rata, varian, dan standar deviasi. Yang pertama, histogram. Di sini kita diberikan contoh data tunggal, yaitu dari angka 82 sampai 79. Data ini akan kita buatkan torusnya. Data terkecil dari data ini adalah 71. Nah, 71. Kemudian 71 ternyata ini tidak ada datanya. Berarti kita anggap tidak ada ya. Nah, kemudian 72 ada 1, 73 ada 1. Nah, ini kita buat torusnya seperti ini. Nah, ternyata dapat ada 40 data ya. Oke, lanjut. Menentukan kelas, batas kelas, tepi kelas, panjang kelas, titik tengah kelas. Sebelum membuat histogram, kita harus menentukan dulu banyak kelasnya dulu. Nah, kelas di sini rumusnya adalah K tambah 3,3 log N. N ini banyak datanya. Nah, frekuensinya di sini totalnya adalah 40. Maka di sini 1 ditambah 3,3 log 40. Nah, 1 ditambah 3,3 log 40 nilainya adalah 1,6020 bla bla. Maka 3,3 kali 1,602033 adalah 5,286. Tinggal ditambah 1 menjadi 6,286. Dibulatkan menjadi 6 atau dibulatkan ke bawah. Berarti di sini ada 6 kelas. 6 kelas itu maksudnya ini 6 baris. 1 2 3 4 5 6. Nah, batas kelasnya, batas bawah adalah 71, batas atas adalah 100. Nah, tapi kelas itu batas kelas bawah dikurangi 0,5, tapi kelas atas, batas kelas atas ditambah 0,5. Nah, ini batas kelas bawah adalah 71 dikurangi 0,5 menjadi 70,5. Kemudian batas kelas atas ditambah 0,5 berarti 100. 75 tambah 0,5 berarti 75,5. Nah, ini demikian untuk baris-baris yang selanjutnya. Selanjutnya panjang kelas. Tapi kelas atas dikurangi tapi kelas bawah nih. Ini maaf, ini salah ketik Bapak. Nah, ini berarti 75,5 dikurangi 70,5 sama dengan 5. Nah, ini nanti dikoreksi ya. Ini ya berarti tapi kelas bawah. Titik tengah kelas berarti setengah kali batas kelas bawah ditambah batas kelas atas. Contohnya pada baris pertama. 75 ditambah 71 bagi 2 menghasilkan 73. Demikian baris kedua, baris ketiga, 4 sampai baris ke-6. Itu untuk menentukan titik tengah kelas. Kemudian ini adalah gambar-gambarnya. 70,5 ini berarti batas bawah. Ini 75,5 batas atas ya. Nah, ini sampai seperti ini bentuknya. Ini namanya histogram, bentuknya
seperti ada balok-balok ini ya. Nah, selanjutnya kita membuat poligon. Tabel frekuensinya tadi kan kita udah buat seperti ini ya. Ada batas kelas bawah, batas kelas atas, kemudian titik tengahnya. Titik tengah tadi kan tinggal ditambah bagi 2 ya. 75 tambah 1 bagi 2. Frekuensinya. Kemudian kita tarik pertemuannya. 73. Titik tengahnya itu ada 2. Berarti 73 ketemunya dengan 2 di sini. 78 dengan 4. Karena 78 ada 4. Nah, demikian. Kemudian nanti ditarik garisnya dari ini ke sini. Nah, titik-titik ini garis ini namanya poligon. Kemudian ogib. Untuk ogib, kita harus menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini kalau yang kurang dari berarti naik ya. Yang ogib positif. Kalau yang lebih dari, justru dia turun. Nah, ini yang biru. Yang ini yang ogib negatif. Frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini 2 ini dari mana? Nah, ini 2. Kemudian 6 dari mana? 2 tambah 4. 6. Kemudian 18 dari mana? 6 tambah 12. 18 tambah 13, 31. 31 tambah 37. 37 tambah 3 adalah 40. Kalau yang ini 40 dikurang malah ya. Dikurangi 2. 38. 38 kurangi 4, 34. 34 kurang 12, 22. 22 kurang 13, 9. 9 kurang 6, 3. Nah, seperti itu. Itu untuk poligon. Selanjutnya kita ke desil. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Letak desil bisa ditentukan dengan rumus seperti ini. D1 terletak pada nilai ke I N tambah 1 per 10. Nah, data tunggalnya contohnya ini. Ini data udah terurut ya. 5, 5, 6, 6, 9, 9. Nah, ini kita bagi 3. Ya, 1, 1, 2, 3. Nah, ke kiri 4. Kemudian ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ke kiri, ke tengahnya adalah 5. Nah, D3 adalah nilai ke I kali N tambah 1 per 10. I-nya adalah 3 karena data ketiga. N-nya adalah 15 karena ini ada 15 data. Ditambah 1 bagi 10. Berarti 15 tambah 1, 16. 16 kali 3, 48. Bagi 10, 4,8. Sehingga D3-nya itu terletak pada 4,8. Berarti 1, 2, 3, 4. 4,8 itu 4,5 lebih. Berarti di sini letaknya. Berarti 4,8 itu berarti berapa nih angkanya? 6 ya. 6. 6 ditambah 0,8 kali 6 kurang 6. Nah, 6,6 kurang 6 ini dikurang ya. Nah, berarti 6 kurang 6. Berarti 0,8 dikali 0 ya 0 ya, berarti adalah 6. Oke, ini apa di desil yang ketiga. Desil ke-6. Desil ke-6 berarti 6 kali 15 tambah 1. 15 dari N-nya. Berarti 9,6. 9,6 berarti data ke 9 lebih dikit. Ya, sampai 10. Antara 9 dan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ini dia 6. Berarti antara 9 dan 10. 7 ditambah sekian. Nah, 7 ditambah 8 dikurang 7. Nah, berarti 7 ditambah 0,6 kali 8 kurang 7. Nah, 8 kurang 7 berarti 1. Berarti 7 tambah 0,6, 7,6. Itu untuk desil yang ke-6. Selanjutnya, data yang kelompok. Kalau tadi data tunggal, sekarang data kelompok. Misalkan ini ada sebuah tabel frekuensi, kemudian kita menentukan FK-nya, ini 18, 15, 20 dari 1 tambah 7, 8, 8 tambah 7, 15, 15 tambah 5, 20. Nah, intervalnya 10 sampai 12. Ditanya data desil yang pertama, maka I-nya 1, karena kan DI ya. N-nya 20, karena datanya ada 20. Berarti data ke 1/10 N, berarti 1/10 dari 20. Berarti data ke kedua. Data kedua itu yang mana? 13 sampai 15.
13 sampai 15. Berarti tepi bawah yang pertama adalah 13. Ini kan 13 ya. Dikurangi setengah. Berarti 12 setengah di sini. Kemudian F1. F1-nya adalah 7. FK-nya adalah 1. Nah, C-nya kelasnya adalah 3. 3 dari mana? Angka ke 10 sampai 12. 10, 11, 12. Berarti 3 angka. Maka C-nya kelasnya adalah 3. D1 adalah TB1 ditambah 1/10N dikurang FK1 per F1. Nah, tinggal masukkan angka-angka di sini aja. Nah, hasilnya 12,9. Kemudian D2 misalkan. Ini caranya juga sama. D2 itu terletak pada data keempat. 1, 2, 3, 4. Berarti 9. Berarti data keempat. Yaitu data keempat. Data keempat di sini bukan berarti kelas keempat ya. Berarti data keempat itu 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti angka keempatnya masuk ke sini, baris kedua ya. Berarti antara 13 sampai 15 lagi. Nah, berarti 13 dikurang 0,5, 12,5. Frekuensinya 7, FK-nya tetap 1. Kemudian kelasnya ada 3, jadi 13, 14, 15. Kemudian seperti tadi kita masukkan. Nah, ini 2/10N kurang FK 2 per F2. Nah, ini menghasilkan 13,8. D5. Nah, D5 data ke 5/10 berarti data ke 10. 10 berarti 1 tambah 7, 8. 8 tambah 7, 15. Ke 10 berarti di sini. Nah, berarti data ke 16 dan 18. Berarti 16 kurang 0,5, 15 setengah. Nah, F5-nya adalah 7. Frekuensi kelima. Frekuensi kumulatif 5-nya ada 8. Dari mana 8? Yang frekuensi sebelum baris ini. Berarti 1 tambah 7. Hasilnya 8. Kelasnya mana? 3. Yaitu 16 sampai 18. 16, 17, 18. Berarti kan 3 angka ya. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Seperti ini. Nah, menghasilkan 16,35. Untuk persentil, artinya adalah membagi data menjadi 100 sama banyak. Letaknya IN tambah 1 per 100. Kalau tadi per 10, kalau sekarang per 100. Nah, ini rumus-rumusnya. Nah, ini contohnya data tunggal. Tentukan persentil ke 65 dari data berikut. 65 ini belum diurut ya. Nah, diurutkan dulu 4, 4, 5. Nah, sama ini. Ternyata N-nya ada 15. Oh, ada 15 angka ini. Maka letak persentil ke 65 adalah 65 dikali 15 tambah 1. Berarti N-nya 15 tambah 1 per 100. Berarti letaknya pada 10,4. Berarti 10,4 itu berarti X ke 100 ditambah 0,4. Nah, dikali X11 dikurang X10. X100. Nah, ini X100. Bentar. Oh ya, ini dikoreksi sedikit. Ini bukan X100 tapi X10 ya. Karena 10,4 berarti X10 ditambah 0,4. Ini ya, ini salah ketik. Mohon maaf, ini X10 ditambah 0,4 X11 kurang X10. Berarti yang 10 itu data mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini di angka 7 ini karena 10,4 berarti nanti antara 7 dan 8. Di sini letaknya. Nah, ini berarti X10-nya kan berarti 7 ya. Nah, ditambah 0,4, 8 kurang 7. Nah, 8 kurang 7 adalah 1, maka 7 ditambah 0,4 kali 1, berarti 7,4. Nah, ini untuk data kelompok. Data kelompok, rumusnya PI adalah I per 100 kali N. 30 karena ini datanya ada 30. Nah, berarti data ke 9. Nah, data ke 9 berarti 4 tambah 6, 10. Berarti 9-nya di sini. Berarti data antara 15 sampai 19. Nah, berarti TB ditambah P 30N per 100. Nah, ini karena P 30 ya. Dikurang F per F. F ini dan ini berbeda. Ya. Nah, ini kita masukkan.
TB-nya adalah 14